Satu korban yang dipastikan sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut. Kemudian ada 9 masyarakat, 5 petugas gereja dan 4 jamaah yang saat ini sedang dalam perawatan. Kemudian kita juga bersama-sama dengan Densus 88 sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Selamat siang para pastor dan seluruh umat. Atas nama Kuria Keuskupan Agung Makassar, kami menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita semua prihatin atas kejadian bom bunuh diri yang terjadi pada pagi tadi pukul 10.26 waktu Indonesia bagian tengah. Lokasinya di pintu gerbang samping arah Jalan Kajola Lido dekat pos Satpam Gereja Katedral Makassar. Yang kedua, sejumlah umat mengalami korban luka dan sekarang sementara dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, Bapak Uskup dan para pastor di katedral dan keuskupan semua dalam keadaan baik-baik. Yang keempat, diharapkan kepada para pastor dan seluruh umat untuk tetap tenang, terus waspada, dan mari kasus ini sepenuhnya kita percayakan kepada pihak keamanan untuk ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, khusus untuk paroki Katedral Makassar, misa Minggu Palem dari siang sampai malam hari ini dibatalkan. Dan yang terakhir, mari kejadian ini kita terus bawa dalam doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, kita baru saja mendengarkan keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan insiden bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi tadi. Presiden Joko Widodo turut juga mendoakan pemulihan dan juga kesembuhan dari para korban pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, dan juga mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan menanggung seluruh biaya perawatan dari para korban. Kami hadirkan juga gambar terbaru kondisi terkini di lokasi kejadian, yakni di depan Gereja Katedral Makassar. Pengamanan juga Anda bisa lihat cukup ketat. Ini seperti yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Untuk para korban yang luka-luka,
Kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Saudara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengutuk keras aksi teror yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada pagi tadi. PBNU menilai aksi teror yang menimpa Gereja Katedral Makassar tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun. Bom bunuh diri yang meledak pagi ini di Makassar amat menjijikkan, amat melukai perasaan kemanusiaan. Kami semuanya sedih dan mengutuk keras perbuatan itu. Mengapa? Agama, apapun agama itu, tidak satupun yang mengajarkan kekerasan. Membenarkan pun tidak. Bahkan agama meminta seluruh umat manusia untuk hidup harmoni di tengah keragaman. Kenapa? Karena keragaman adalah sunatullah. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar umat manusia ada dasarnya. Sama keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak boleh dikurangi hanya karena perbedaan warna kulit, etnis, ras, golongan, termasuk juga agama. Maka sekali lagi, bom bunuh diri yang terjadi di Makassar bukan ajaran agama, tidak dibenarkan oleh agama dan harus dikutuk bersama-sama. Sebaliknya, umat manusia, setiap orang wajib hukumnya untuk berupaya membangun kehidupan yang harmoni. Kenapa? Karena keragaman adalah takdir Tuhan Yang Maha Esa, kehendak Allah, sunatullah. Tidak siapapun manusia yang terlepas dalam kehidupan yang beragam. Sekali lagi, memastikan bahwa kehidupan ini berjalan secara harmonis adalah kewajiban setiap individu. Kejadian bom di Katedral Makassar ini satu kejadian yang harus dikecam bersama ya, karena ini jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak terkait dengan agama tertentu. Dalam analisa sementara, kemungkinan ada dua jaringan besar yang terlibat. Yang pertama adalah kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah Pro ISIS, yang memang sisa-sisa dari anggota kelompok JAD ini masih ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, terutama mereka yang membantu pelarian dari MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Dan dari yang kedua adalah kemungkinan kelompok Neo JI. Kelompok Neo JI ini dalam 3 minggu terakhir ada penangkapan sekitar 35 orang dari seluruh kota-kota di Indonesia. Dan mereka ini mungkin saja melakukan retaliasi, menyerang balik dengan menyerang di gereja di Makassar itu. Dari bentuk rakitan atau video tampilan yang muncul di berbagai media sosial, kita melihat nyala api ledakan begitu tinggi, asapnya, kemudian burean korban atau pelaku yang tercerai-berai. Ini membuktikan bahwa perakitan bom ini dilakukan secara profesional, atau setidaknya pelaku ini pernah berinteraksi atau dibuatkan bom oleh orang yang profesional memahami cara perakitan bom. Nah, saya kira dengan kejadian terorisme yang berulang ini, sudah saatnya TNI dilibatkan lebih aktif. Sekarang ini ada rancangan peraturan Presiden TNI mengatasi terorisme yang masih berada di meja Presiden dan segera akan ditandatangani. Saya kira dengan pelibatan TNI
Dan saudara, kita akan bahas lebih lanjut tentang bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Minggu pagi tadi. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Bom bunuh diri ini bisa disebutkan sebagai aksi teror? Oh ya, dengan polanya ya otomatis itu dia bagian dari teror ya. Yang memang kita juga berada dalam posisi yang agak unik sebenarnya, karena memang ini kan pertama sejak mungkin hampir tahun terakhir ya, yang kemudian agak besar, kemudian juga walaupun korban dari bukan yang korbannya hanya bukan tidak sampai tewas dan sebagainya, tapi ini cukup agak mengagetkan karena targetnya kembali ke pola lama. Saya kira nanti kita diskusi bagaimana sebenarnya mereka ini bukan orang yang selama ini menjadi bidikan dari teman-teman Yesus maupun teman-teman BPT ya, tapi memang ini adalah jaringan lama yang kemudian punya kecenderungan untuk menggunakan pola-pola yang kembali ke pola lama. Jadi dia akan menggunakan menyasar target-target yang sebenarnya selama ini kita anggap sudah tidak lagi terlalu dijadikan target ya. Banyak dari mereka kemudian menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan tidak cuma agama, tapi juga misalnya simbol-simbol yang lain gitu. Itu analisis Anda ya. Sejauh ini jaringan lama, kemudian juga polanya lama, sasaran targetnya adalah selain kembali ke yang lama. Kembali lagi. Jadi tidak lagi kemudian paling gampang begini, paling mudah misalnya. Saya ingat kali mungkin sekitar bulan November itu teman-teman Yesus, teman-teman BNPT sudah mengindikasikan bahwa jaringan ini tidak lagi menggunakan elektronik ya. Jadi media sosial macam dia kurang betul. Dia kembali ke pola lama. Makanya kemudian kalau kita membaca dalam 2 minggu terakhir soal penangkapan dan tewasnya ketiga Abu Sayyaf di Filipina, maka kemudian ini akan nyambung dengan kasus di Makassar. Plus kemudian hampir sekitar 80 sekian orang yang ditahan oleh teman-teman Yesus. Jadi memang ini tidak berdiri sendiri. Saya kira kalaupun kemudian dia muncul memang sudah menjadi target betul bahwa inilah waktunya comeback. Kalau saya jangan menyebutnya sebagai neo GI atau new GI, memang bukan GI yang bagaimana disampaikan beberapa analis yang lain seperti itu. Jadi ini sasarannya bukan seperti yang pernah terjadi di Jawa Tengah, di Surabaya kepada polisi, tapi ini lebih ke simbol-simbol agama begitu, Prof? Yes, seperti makanya kembali lagi pola yang lama kan. Sebelumnya kan targetnya polisi, target kemudian keamanan, target kemudian misalnya orang yang dianggap berseberangan yang memang memiliki kecenderungan musuh mereka. Sekarang ini kembali pola lama menyasar target-target simbol-simbol agama yang dianggap berlawan dengan apa yang mereka yakini gitu. Kalau jaringan lama kemudian juga pola yang dilakukan lama, sasaran targetnya juga lama. Sasaran Anda menurut Anda jaringan mana yang identik dengan pola ini? Saya mengidentifikasikan ada dua. Yang pertama memang ini tadi saya membaca betul misalnya apakah ini adalah terkait langsung dengan jamaah Islamiyah yang kemudian selama ini diharap ya hampir 5-6 tahun terakhir. Tapi kemudian ternyata dari pelaku kemudian juga jejaring yang ada ini hampir putus dengan yang lama. Jadi kemudian mereka menggunakan pola baru dan mengidentikan dengan GI karena mereka punya target dan tujuan yang sama. Nah, yang unik sebenarnya adalah mereka sampai bayarnya tidak lagi tapi juga ke Al-Qaeda. Jadi kembali ke pola yang lama. Jadi kalau ISIS kan dia cenderung kemudian aparat keamanan simbol-simbol yang dianggap punya dengan musuh mereka ini akan kembali menggunakan pola yang kurang lebih sama ketika mungkin sekitar 15-20 tahun lalu menggunakan pola-pola yang menyasar simbol-simbol agama tertentu yang dianggap berlawanan dengan mereka. Kalau kita membaca soal penangkapan sejumlah teroris di tanah air di Jawa Timur, kemudian juga di Sulawesi Selatan sendiri ada 19 orang, apakah ini ada kaitannya, Prof? Ya, kalau yang ditahan sependek yang saya pahami adalah itu teman-teman jaringan sudah selama ini menjadi target ya. Jadi kan memang kalau kita membaca polanya teman-teman adalah mereka sudah punya data itu. Tinggal kemudian kalau mereka muncul mereka ambil. Nah itu kemudian selama ini diinginkan sebagai JAD dan JAT. Nah yang new JI ini kan baru muncul kemarin juga lain ya. Kalau mungkin kita 2 bulan 3 bulan yang lalu juga muncul di Lampung dan sebagainya. Ini benar mendorong ke arah sana sebenarnya. Jadi memang ini betul-betul ingin kembali ke nilai-nilai yang mereka yakini sebagai perjuangan ataupun perlawanan yang sifatnya kembali ke normatif. Karena begini, begitu mereka membayar ke ISIS, yang justru muncul adalah sentimen negatif ke mereka. Makanya kemudian apa sih esensi dari gerakan yang mereka lakukan tadi? Ternyata mereka kemudian melihat ada benang merah dengan teman-teman JI yang lama. Makanya kemudian sebagian dari mereka ada terhubung misalnya tadi kalau dan sebagainya. Jadi memang buat saya ini agak lebih rumit karena dia menggunakan nilai elektronik ya, menggunakan minimalisir menggunakan elektronik. Handphone kemudian ya itu balik yang lama. Jadi mereka kan komunikasi yang mungkin pakai telepon gitu, pakai telepon dan sebagainya, dari menggunakan telepon dengan jaringan yang selama ini digunakan oleh teman-teman JAT dan jaringan itu sendiri. Jadi kalaupun kita akan dorong ini bahwa ini akan mudah kita akan bilang bahwa ini ada orang ini punya kecenderungan dekat dengan misalnya JAT ya. Karena mungkin 2016 mereka bawa orang ke Suriah. Saya bilang orang-orang ini sebenarnya sangat otomatis. Dia tidak ingin terpetakan sebagai pola yang sama. Makanya kemudian dia menggunakan pendekatan agak berbeda. Makanya ada satu sisi cross ya antara teman-teman JAT dan teman-teman JI tadi. Nah, mereka setuju dengan pola yang kemudian ditawarkan teman-teman JI yang baru ini misalnya meminimalisir menggunakan telepon, menggunakan sosial media dan sebagainya. Dari situ ini kemudian biasanya kalau kemudian bom seperti ini 1-2 hari teman-teman di Makassar ya, teman-teman perwakilan Densus 88 di Makassar ataupun BIN di Makassar biasanya sudah membaca pola itu. Ya, tapi karena mereka menggunakan minimum elektronik, maka pola itu bisa tidak terbaca. Makanya saya kira ini salah satu tantangan agak baru ya, walaupun sejak 4-6 bulan yang lalu sudah diidentifikasi bahwa ada jaringan lama tapi pola baru karena dia tidak lagi menggunakan sosial media, maka kemudian dia agak rumit, agak susah untuk mengidentifikasi. Kalau saya sih anggap bahwa ini selnya agak lebih kalau orang Jawa perlu dipetakan betul. Jadi mereka harus dipisahkan betul dengan jaringan yang lama-lamanya. Dan selama ini kan sudah, kalau dalam bahasa mereka itu sudah terintegrasi ya. Maka mereka akan memisahkan itu. Dan saya kira Makassar ini adalah salah satu campaign mereka untuk kemudian mengatakan bahwa mereka sudah siap lagi untuk tanda kutip ya untuk memerangi pemerintah kita gitu. Nah, Prof, penangkapan gencar dilakukan oleh petugas keamanan termasuk juga oleh Densus juga kemudian. Tapi hari ini aksi masih terjadi, kita tahu minggu pagi tadi. Apakah ini semacam kecolongan gitu, Prof? Ya tadi saya bilang dari awal sebenarnya mereka sudah baca itu bahwa ada kelompok di luar JAT dan yang terakhir ISIS yang kemudian menggunakan pola yang tadi nilai elektronik tadi saya bilang di awal. Makanya kemudian mereka sudah baca itu, hanya memang karena komunikasi yang bisa membaca komunikasi yang terjadi. Betul. Makanya kemudian yang ini muncul begitu. Kalau yang JAT yang kemarin sampai 80 orang itu saya kira itu sudah dari awal sudah tinggal klik saja, tinggal diambil karena mereka di mana komunikasi siapa sudah dapat mereka. Hanya memang hari ini mungkin buat saya adalah tantangan baru untuk kemudian membaca mereka sebagai gerakan yang meminimalisir menggunakan elektronik tadi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan Densus dengan tantangan baru ini? Sebenarnya ini kan masih ada benang merah ya. Kalau kemarin misalnya kelompok Zulkarnain ditahan, itu kan bisa kemudian pelan-pelan kemudian mereka bisa urai. Ya memang tidak bisa waktu cepat karena penggunaan minimum elektronik, tapi buat saya sebenarnya ini butuh 1-2 bulan ke depan untuk bisa mereka tanda kutip melakukan penyusupan dan sebagainya. Karena begini Pak, ini sudah agak berbeda. Karakternya memang saya kira saya kalau melihat membaca misalnya dulu bom Bali ya 2001 2002. Nah ini sudah agak mirip dengan pola-pola mereka. Jadi mereka sasaran bukan aparat keamanan, tapi sasaran adalah simbol-simbol asing, simbol barat, kemudian agama dan sebagainya. Tinggal saya kira kalaupun kemudian ini bisa dipisahkan dengan JAT karena bagian mereka kan akan tertarik juga nih, maksudnya dua orang ini sudah tertarik untuk menjadi bagian dari new GI tadi gitu kan.
Harusnya kan ketika Densus bisa membaca bahwa pola yang dilakukan dan jaringan ini adalah orang lama yang pernah juga melakukan aksi teror, harusnya bisa membaca ya pola komunikasi seperti apa yang digunakan, termasuk juga alat komunikasi apa yang digunakan oleh jaringan ini. Ya sejauh ini sebenarnya memang sebenarnya mereka benar-benar mengulangi betul. Jadi tidak lagi terpaku dengan katakan misalnya begini, ada misalnya kita punya aplikasi WhatsApp ya, mereka pindah ke Telegram, mereka pindah kemudian ke macam-macam itu ya. Tapi kemudian itu mereka tetap di-crack ya? apa yang betul. Jadi akhirnya mereka kemudian komunikasinya tadi lebih ke misalnya kalau tadi misalnya yang 2 orang ini kan mereka kemudian lebih banyak mendatangi tempat-tempat pengajian, kemudian kajian agama dan sebagainya. Di situ mereka kemudian berkomunikasi. Di luar itu saya kira memang perlu effort agak lebih ya bisa kemudian mereka karena meski kemudian mereka ini polanya jaringan lama, polanya kembali yang lama, tapi kemudian ada tantangan tadi. Kita kan selama ini dalam konteks misalnya Yumin kita nggak ada masalah, kita jago di situ. Tapi begitu kemudian Yumin itu human intelligence, intelijen manusia ya. Itu kemudian mereka menggunakan pola yang sama, itu ada kerumitan baru. Kenapa? Karena memang butuh insting yang luar biasa. Saya kira teman-teman Densus masih punya itu gitu. Walaupun memang butuh waktu mungkin 1-2 bulan bisa kemudian mengcrack mereka supaya kemudian mereka bisa memantau pergerakan kelompok baru ini gitu. Oke, Prof, kalau kita lihat ke belakang dengan pola komunikasi yang dilakukan seperti ini, tidak menggunakannya pola lama ya, tidak menggunakan jaringan komunikasi yang bisa diretas oleh Densus. Pola komunikasi ini pernah juga dilakukan oleh jaringan mana? Melakukan aksi teror di mana, Prof? Kalau dulu waktu zamannya misalnya Abu Bakar Bashir ya tahun 2000-an awal kan juga mereka meminimalisir penggunaan itu. Misalnya karena dulu misalnya saya ingat waktu 2001 2002 itu ketika mereka ketemu untuk wawancara misalnya Imam Samudra ya dia bilang arahannya tidak pernah melalui sosial media, melalui handphone. Tapi kemudian ya mereka kemudian diminta untuk melakukan tindakan aksi dan sebagainya. Saya kira hari ini pun saya menduga itu dilakukan, makanya perlu effort luar biasa buat teman-teman dan kita terutama ya untuk bisa membaca pola ini karena sejauh ini walaupun saya ada ruang yang saya kira perlu juga digali lebih dalam misalnya. Ternyata dari kajian sejak sejak tahun 98 sampai 2020 ya kira-kira ternyata kelompok teror di Indonesia ini kan terafiliasi dengan kelompok teror di luar gitu. Jadi memang ini sebenarnya pintu masuk buat teman-teman teman BNPT untuk bisa kemudian memetakan, karena kalaupun kemudian mereka bisa masuk melalui jejaring media, maka kemudian saya kira bisa masuk membaca itu dengan misalnya penggunaan transfer dan sebagainya, penggunaan pembiayaan dan sebagainya yang selama ini kemudian menjadi domain mereka yang nggak bisa kita mereka jadi sendiri karena mau tidak mau anggarannya tetap ada di jaring internasional. Transfer mencurigakan kalau misalnya komunikasi tidak dilakukan dengan media sosial ataupun juga media percakapan yang umum dan juga bisa diretas, apakah kemudian ini bisa mengarah ke pertemuan kelompok-kelompok yang dilakukan oleh kelompok radikal? Ini juga mungkin di tengah pandemi COVID-19 akan amat sangat tidak dicurigai ketika ada kelompok-kelompok ini bisa mengarah ke situ, Prof. Ya, jadi kalau saya ini kan ruang 3 hal ya, bakal ruang pertama memang mereka menganggap bahwa teman-teman Polri dan TNI itu fokus pada bantuan untuk fokus pada upaya membatasi ruang gerak publik supaya tidak penyebaran COVID-19 tadi. Itu poin pertama sih, karena mereka punya ruang. Yang kedua ya kira juga menjadi salah satu poinnya adalah pengajian itu ataupun pertemuan itu kemudian itu sifatnya jadi sangat private. Nah ini saya kira perlu juga betul-betul mulai lagi kemudian mengurai lagi, tidak lagi hanya sebatas teman-teman Densus 88 tapi juga misalnya Babin dan Babin yang memang di masyarakat yang memang melihat itu, mereka tidak menggunakan rumah ibadah, mereka menggunakan misalnya rumah ajaran mereka yang kemudian 50 orang terjadi interaksi dan kemudian begitu. Jadi saya kira ini perlu kembali lagi ke tanah politik ya, habitat awal bahwa teman-teman polisi dan militer ini ya, itu kemudian kembali misalnya juga pada kembali ke fungsi awal. Jadi kemudian fungsi untuk perbantuan COVID itu perlu kemudian juga dipilih supaya mereka tidak lagi bahasa pertolongan tadi gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan analisa Anda siang hari ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi